saya akan membawakan sebuah jurnal reading yang berjudul The Operative Management of Patient with Polyvesical Fistula. Ini abstraknya. Introduction. Polyvesical fistula is an uncommon condition defined by an abnormal connection between the bladder and the colon. Diverticulitis account for 50 to 70% cases of polyvesical fistula. Other etiologies for polyvesical fistula were presented in below diagram, like diverticulitis, malignancy, Crohn's disease, and other conditions. Polyvesical fistula is rarely self-limited and can be complicated by recurrent urinary tract infection, cystitis, pyelonephritis, urinary sepsis, renal impairment. So the recommended treatment for polyvesical fistula is operative management. And the dearth of data on optimal postoperative management for patients with polyvesical fistula. The role of routine postoperative cystogram is poorly defined without quality evidence to support its utilization. Despite this management is commonly used in many surgeons' practice. The optimal duration of urinary catheterization utilization is poorly understood, with recommended ranging from 7 days to greater than 2 weeks. Prolonged urinary catheter duration is associated with many complications, including urinary tract infection, urine retention, bladder atony. That is the key to minimizing urinary catheterization duration will be ideal. There are no evidence-based recommendations regarding the utility of intraoperative bladder leak testing or closed suction drainage in setting of polyvesical fistula. We seek to determine the ideal preoperative management of patients with diverticular polyvesical fistula and to evaluate the role of bladder leak testing, closed suction drainage, prolonged bladder catheter usage, and routine postoperative cystogram to create an evidence-based treatment algorithm in management of diverticular polyvesical fistula. Study is in January 2005 to December 2005. Patients with polyvesical fistula were identified based on ICD-9. The study only includes patients with a fistula between the colon and the bladder, secondary to diverticular disease. This is the variable that were recorded in this study. The result, the study period involved 89 patients underwent operation for diverticular polyvesical fistula. The diagnosis of polyvesical fistula was met by CT scan by 92%, and other methods like colonoscopy, cystoscopy, barium enema, POPI test, and intraoperative. Fistula were primarily a communication between the sigmoid colon and the dome of the bladder, that is 64%, and the body of the bladder, that is 36%. This is the operative information. A total of 23 attending surgeons performed at least one repair of polyvesical fistula. The repair was commonly a colectomy with primarily anastomosis, that is 75%, colectomy and colostomy, that is 17%, and colectomy with anastomosis and proximal diversion, that is 8%. Laparoscopy was commonly used in operative approach. A bladder repair was performed in 66 cases. It is more commonly performed by colorectal or general surgeons compared to urologists. Closed suction drainage was utilized 71% of the time. In bladder leak test, 5%
5 patients or 6% had a postoperative bladder leak test. All patients had a suspicion for bladder leak by postoperative day 7. All resolved with continued bladder drainage and abdominal drainage. One patient died due to unrelated causes. In bladder leak testing, an intraoperative bladder test was performed 40% of the time. 4 patients had an abnormal intraoperative bladder test that all underwent a simple suture repair. One of those patients still had a postoperative bladder leak. 2.7% of patients with intraoperative bladder leak testing eventually had a persistent bladder leak compared with 7.6% of patients without bladder leak testing. No patients with an abnormal intraoperative bladder leak test developed a postoperative bladder leak. The rate of bladder leak in patients with drain versus without drain is similar. The routine post-operative cystogram, 67 patients had a cystogram. The cystogram was used to evaluate the size of the leak or for the resolution of the leak. Bladder leak in two of 4 patients with a positive cystogram. Only 2 patients was diagnosed with colovesical fistula initially made by cystogram. The Foley catheter management in Foley catheter management, every 5 additional day of Foley catheter duration, odds of urinary tract infection increased to 52%. And each additional day of Foley catheter utilization associated with 0.5 day increase in length of stay. Among patients with a bladder leak, patient discharged with a Foley catheter had the catheter in place for an additional 4.5 days compared with patients who had the Foley catheter removed prior to discharge. In minimally invasive procedure, 36 patients of the diverticular colovesical repair were performed laparoscopically, and that is 40%. So they didn't develop into bladder leak. Fewer patients undergoing a laparoscopic procedure require a bladder repair. Morbidity in patients with laparoscopic repair were significantly lower, and in patients with a bladder leak had 2 days shorter Foley catheter duration and a 3 days shorter length of stay. Operative approach. The rate of bladder leakage was significantly lower in patients who underwent colonic resection and anastomosis compared with patients who underwent colonic resection and with an colostomy. There was not a statistically significant difference in overall morbidity between two approaches. All anastomosis leak occur in patients with colonic resection with anastomosis without proximal diversion. The bladder repair technique, the rate of bladder leak was similar whether an omental flap was used or not. If urethral stents were used, there was a significantly decrease of bladder leak. There was no significant difference in bladder leak rates if a bladder repair was performed or not. There was no difference in bladder leak rate if the surgery or urology team performed the repair. Long-term follow-up, the median duration of follow-up was 15 months. One patient in the study experienced a colovesical fistula recurrence. This is the algorithm for management of colovesical fistula. Discussion. Based on this data, all patients undergoing repair for diverticular colovesical fistula should undergo intraoperative bladder leak testing. There are 2 reasons why it is recommended. The first, if the bladder leak test is negative, no patient will went on to develop a bladder leak. The second, if the bladder leak test is positive, it will change the patient management.
The bladder leak test negative may be used to criteria to not place the closed suction drain and not perform postoperative cystography. The finding is concurrent with urology literature. It has been found that this negative intraoperative leak test in patients with undergoing vesico-uretral anastomosis of PATID and the need cystography prior to Foley removal. If the bladder leak test is positive, while patient still had a bladder leak after repair of visualized defect, 3 patients were spared the morbidity of prolonged polycatheter drainage and closed suction drainage as a result of not visualized bladder leak at the time of initial surgery. There may be benefit to closed suction drainage in patients at highest risk for postoperative bladder leak who are selected via bladder leak testing. This study provides strong evidence of the safety and potential beneficial aspect of a minimally invasive approach to patients with colovesical fistula. No patients with a laparoscopic approach had a bladder leak. Still, morbidity and hospital length of stay in patients with minimally invasive approach were significantly lower than open approach. If the bladder leak test is negative, there is no need to further assessment. There was a great deal of heterogeneity in the preoperative management based on who the attending surgeon was with no standard care per week. There was bias in the healthiest patient with favorable anatomy and pathology in comparison of operative approach and techniques. The conclusion in this study formed the basis for an evidence-based algorithm for management of patients with colovesical fistula. Utilization of the algorithm has the potential to decrease the morbidity, expedite polycatheter removal, hospital discharge, reduce hospital costs via decreased utilization of closed suction drainage, and reduce length of stay. Future studies will aim to validate this algorithm in prospective design. Thank you very much. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon asupannya. Dr. Sufriati. Siap, dokter. Jadi tadi ada beberapa penjelasan tentang diagnostik, kemudian juga tentang terapeutiknya dan saran-sarannya. Dari beberapa modalitas diagnostik disebutkan CT scan sampai dengan mungkin barium enema, kolonoskopi dan seterusnya. Banyaknya modalitas tersebut ataupun katakanlah yang paling tinggi adalah CT scan itu mengindikasikan bahwa standar atau gold standar diagnostik colovesical fistula itu adalah CT scan atau bagaimana penjelasannya? Makasih. Ini dokter, diagnosis yang ditegakkan di sini. Pada penelitian ini dari 89 pasien yang terlibat, dari pasien didiagnosis menderita colovesical fistula melalui CT scan itu sebanyak 92%, dokter. Sedangkan yang dengan metode lain seperti kolonoskopi, sistoskopi, barium enema terbagi terbagi 8% sisanya, dokter. Izin dokter, mohon asupan. Jadi ini tidak memberikan suatu katakanlah petunjuk bahwa CT scan itu adalah gold standar modalitas untuk pemeriksaan fistula, colovesical fistula. Hanya mengatakan bahwa yang diperiksa sekian, keberhasilannya sekian, yang lain sekian, deskriptif seperti itu saja kah? Siap, benar, dokter. Oke.
Jadi kalau seperti itu belum bisa disimpulkan bahwa modalitas diagnostik yang paling standar itu belum ada untuk kolofisikal fistula. Oke. Kemudian selanjutnya adalah tentang mungkin yang belum disinggung di situ adalah masalah mungkin kausa daripada kolofisikal fistula itu dalam penelitian ini yang paling banyak apa penyebabnya? Halo, Siap, Dokter. dengar nggak pertanyaan saya? Siap, Dokter. Dengar, Dokter. Izin, Dokter, jika dari penelitian ini izin, Dokter, jika dari penelitian ini etiologi dari kolofisikal fistula yang paling besar yaitu divertikulitis, Dokter. Dengan nilai 50-70%, Dokter. Yang kedua Oh ya. terbesar yaitu malignansi, yang ketiga Crohn's disease, dan lain-lainnya tempat keempat, Dokter. Maksud divertikulitis itu divertical coli atau divertical VCC? Izin, Dokter, di vertical colinya, Dokter. Divertical coli. Siap, Dokter. Soalnya di situ tidak disebutkan itu divertical colon ya, hanya divertikulitis gitu aja. Ya, oke lah. Kemudian dari banyaknya kausa dari fistula itu, mestinya preoperatif diagnostik itu menjadi suatu pegangan bahwa nanti strategi terapinya itu pasti akan berbeda. Seperti itu kan? Coba jelaskan. Ya, ya, Dokter. Ya, Dokter. Jadi, Dokter, dari beberapa etiologi yang ada pada penelitian ini, tidak preoperatif manajemennya tidak fokus kepada per penyebab, Dokter. Jadi apakah divertikulitis lebih baik dengan terapi A dan malignansi lebih baik dengan terapi B. Namun etiologi hanya pemaparan, lalu dipaparkan kembali, dipaparkan juga pilihan manajemen preoperatifnya, Dokter. Seperti yang tadi, Dokter. Mohon arahan, Dokter. Ya, betul sekali. Betul sekali jawaban Anda, karena ya mungkin kalau itu penyebabnya suatu cancer mungkin berbeda. Karena cancer bisa metastasis ke fisika. Sedangkan kalau penyakit yang lain yang terlihat di situ adalah sebagian besar dari GI tract, Anda mungkin tidak berpikir bahwa strategi terapi terhadap fisika ordinarnya berbeda. Oke, mungkin komentar saya dari saya seperti itu. Silahkan komentar yang lain. Mungkin dari senior dulu supaya cepat mungkin. Makasih. Ya, Dok, dari saya, Dok, Yuda. Jadi apa namanya, fistel kolovesikal biasanya paling sering rektovesikal fistula ya. Itu saya cuma berbagi pengalaman aja biar cepat ya. Jadi biasanya sering misdiagnosis. Itu yang terjadi malah justru dari teman urologi. Mungkin masukan juga buat teman urologi, karena beberapa pasien yang saya dapatkan itu biasanya dianggap sistitis
karena penyebab lain prostat. Jadi yang pernah saya dapatkan ini salah satu tokoh di Jogja itu dilakukan tur prostat ISK terus. Jadi setelah tur prostat dia ISK gejalanya, kemudian dianggap BPH di tur prostat. Nah, yang perlu diperhatikan ini kuncinya adalah ISK itu salah satu tanda. Kemudian yang kedua, pasien itu kalau kecil kadang-kadang keruh, jernih, keruh, dan kata-kata dia pernah ada berbau dan ada kotoran, nah itu salah satu kunci. Kemudian kalau dari saya, diagnostik itu kalau di sini dengan CT scan dan sebagainya. Pengalaman saya sulit karena yang saya lakukan biasanya saya balik, jadi sistografi dulu. Dari sistografi itu terdapat tumpahan dari situ. Nah setelah itu saya baru memplanning tindakannya untuk memastikan gradingnya, penyebabnya. Kalau penyebabnya itu tumor dan sebagainya, mungkin itu akan menjadi penyulit ya. Ya kita mungkin hanya sampai di diversi atau kalau bisa kita reseksi. Tapi yang kasus-kasus yang karena fistula yang pernah saya temui, yang bisa saya lakukan tindakan yang reseksi adalah yang karena divertikulitis. Jadi jelas sekali itu kolon itu nempel di sana, ada hubungannya. Itu saya setuju. Kalau kasus ini itu tadi Dr. Hendro juga sudah menyampaikan, jadi biasanya urologi kayak Dr. Sungsang atau apa itu, kalau yang kasus divertikulitis buli ini kita harus reseksi. Jadi kita reseksi baik langsung di anastomose yang di anastomose disambungkan kalau kondisi masih memungkinkan dengan kaidah anastomose langsung, dan bulinya biasanya dari teman urologi akan ditutup. Nah itu pada saat menutup buli kita harus memastikan bahwa tidak ada leak sama sekali dari urologinya. Jadi salah satunya memastikan kateter lama, menjahitnya juga kita harus perhatikan karena begitu leak anastomose kita pasti leak. Jadi kalau kira-kira meragukan kita harus lebih baik dilakukan diversi untuk nanoprotektif ya. Itu aja komen saya, Dr. Agus. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Yuda. Jadi memang pada kasus kolorektal fistula itu ternyata memang mungkin akan lebih banyak yang mungkin menderita adalah dari GI tract-nya. Sehingga di situ perlu diperhatikan, perlu dipersiapkan bahwa memang yang lebih repot itu adalah nanti GI tract-nya, karena asal penyakitnya dari GI tract-nya, yang terpengaruh adalah fisika veleanya. Nah, disitulah diagnostik preoperatif menjadi sangat penting, sehingga strategi terapi akan mengikuti diagnostik preoperatif. Ini yang perlu saya tekankan, karena mungkin di fisika veleanya mungkin tidak masalah, ya jarang mungkin terjadi suatu penyakit di fisika velea. Yang paling sering itu memang dari GI tract-nya, kolon terutama. Sehingga itu tadi penekanan diagnostik preoperatif itu menjadi sangat penting. Oke, terima kasih Dr. Yuda. Mungkin ada senior yang lain yang akan memberikan komentar, silakan. Dr. Hendro. Dr. Agus tadi fisika velea atau fisika urinaria? Fisika urinaria, fisika normal. Nah, saya tanya Resden lagi. Sudah pernah lihat yang ada sekarang ini, sudah pernah lihat kasus ini berapa kali? Yang sudah pernah lihat, komen coba. Nggak dengar saya. Halo? Mungkin belum ada itu. Mungkin jarang sekali ya. Yang saya Ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Jadi ya, mungkin, silakan. Ya, sekali lagi sebetulnya saya berharap bahwa hari Jumat itu, apakah itu jurnal reading atau itu presentasi apa itu, targetnya menyelesaikan kasus. Jadi lihat kasus apa kemarin, terus dibuat jurnal reading. Ya, karena kalau nanti kasusnya terlalu jarang, sampai Anda lulus, Anda selesai jadi dokter bedah, mungkin tidak akan menjumpai. Tapi kebetulan seperti saya ini mungkin setahun yang lalu, gitu, dalam 1 bulan itu ada 2 kasus.
kasus ini ini gambarnya kolovesikalis atau rectovesikalis itu? Izin itu mohon maaf, gambarnya rectovesikalis. Gambarnya Rectovesikalis itu. ya judulnya kolovesikal. Izin mohon maaf, salah gambar itu. Ya, bukan salah gambar, salah pemahaman Anda. Bedanya apa? Beda prinsipil di penanganannya apa nanti? Ya, jadi saya harapkan hal-hal prinsip dasarnya Anda paham. Kalau rectovesikal, kemungkinan dia retroperitoneal. Ya. Retro sama retro. Jadi bagian vesika urinarnya retro, di rektumnya ya retro. Itu akan sulit sekali. Itu akan berbeda ketika itu kolovesikal. Kolonnya kolon sigmoid, di vesikanya, di fundus vesika itu sama-sama intraperitoneal. Itu sangat berbeda sekali. Bisa bayangkan enggak? Ya, betul. Ya. Jadi kalau itu di fundus vesika yang yang intraperitoneal dan kemudian misalnya di sigmoid ya yang sama-sama intraperitoneal itu mungkin one state bisa. Tapi kalau itu dari di vertikal dari rectum kemudian atau ke vesika urinaria atau sebaliknya di vertikal dari vesika urinaria tembus ke rectum itu lain lagi itu. Nah, berbeda itu. Itu komentar saya. Jadi intinya seperti itu. Kemudian kalau masalah diagnostis saya tidak terlalu paham. Kalau saya sih biasanya pakai ya nomor satu dia apa namanya dari fisika ke histografi ya. Itu kemudian harus lihat fistelnya itu dengan MRI. Nah, jadi fistel itu enggak gampang ya. Jadi bulan kemarin saya dapat pasien dengan fistel dengan keluhan BAB-nya ada feses. Pasiennya MRI. Ya. Bukan BAB-nya ada feses, kencingnya ada feses. Ya, kencingnya ada feses. Jadi feses keluar dari kencing. Kemudian dia minta diselesaikan, tetapi dia dengan catatan 1,5 bulan lagi mau naik haji. Dan dia tidak mau pakai kolostomi. Saya tidak sanggup. Karena saya belum lihat betul posisinya fistelnya, keadaannya kayak apa, belum selesai. Ya, kalau itu fistelnya ternyata keganasan dan sebagainya, urusannya kan panjang. Lalu fistelnya hanya di apalagi fistelnya di usus halus, nah itu pasti bisa. Saya pernah dapat semuanya itu, usus halus, kolon transversum, ya itu. Jadi dalam fistel recto vesika itu yang perlu perlu jadi pertimbangan besar apakah dia intraperitoneal atau retroperitoneal. Itu aja. Dr. Agus izin menambahkan, dokter. Ya, silakan Dr. Wida. Ya. Terima kasih, Dr. Agus. Dr. Agus, jadi teman-teman sekalian juga perlu diperhatikan. Jadi salah satu gejala tanda yang perlu diperhatikan pada fistel itu kalau fistelnya kecil biasanya ada kotoran,
atau sering ISK di situ. Tapi kalau sudah agak ya besar atau itu cenderung dia mengatakan bahwa dalam keadaan tidak BAB itu anusnya itu malah basah. Jadi kayak ada air keluar dari situ, dari anus itu. Nah, itu karena tekanan VU kan tinggi, di situ ada sphincternya juga toh. OUI-nya itu toh. OUI-nya itu uretra interna, sehingga tekanan yang tinggi itu membuat urin keluar dari anus. Itu salah satu tambahan mungkin. Terus yang kedua, saya setuju dengan Dr. Hendro tadi ya mengatakan bahwa di daerah rektum itu justru lebih sulit karena kalau terjadi rektum terutama medial ataupun distal itu biasanya suatu keadaan patologis yang kronis atau yang sulit disembuhkan seperti resiko pada French itu tadi. Jadi kalau yang di rektum tengah atau distal penyebabnya biasanya karena karsinoma. Jadi karsinoma bisa dari rektum atau karsinoma prostat bisa pernah didapatkan itu kami. Kemudian yang kedua bekas radiasi atau keadaan-keadaan inflammatory bowel disease misalnya Crohn dan sebagainya, pasien HIV itu juga penyebabnya seperti itu. Nah, itu sangat sulit sekali penanganannya. Bukan masalah operasinya, tapi nanti rekarensinya sangat tinggi. Nah, kalau tadi yang kolo yang sering terjadi adalah di sigmoid. Nah, teman-teman harus tahu patofisiologinya karena di vertikal itu paling sering munculnya di sigmoid. Jadi ya hampir atau enggak jarang sekali itu timbul di daerah rektum ya. Jadi di sigmoid. Nah, di sigmoid itu nanti kalau Anda baca ada hinge 1 2 3, yang hinge 1 itu kalau ada peradangan pada di vertikal. Nah, peradangan ini kadang-kadang bisa sembuh sendiri, ada kayak diare dan sebagainya, tapi kalau nempel ke kandung kencing, nah itu inflamasi itu lama-lama bisa menyebabkan suatu track, suatu hubungan di sana. Tetapi itu akan lebih mudah selain dari posisi kalau sigmoid atau kolon itu penyebabnya, juga lokasinya biasanya mengenai fundus, sehingga itu lebih resectable untuk kolonnya dan vesikanya. Jadi tidak perlu rekonstruksi yang di daerah trigonum dari uretra itu di bawah itu yang sangat sulit. Mungkin komen saya itu, Dr. Agus. Terima kasih. Ya, makasih Dr. Yuda tentang kausa daripada bivertical colovesicalis dan letaknya. Sehingga betul-betul perlu diperhatikan itu. Oke, mungkin kalau tidak ada yang lain dari senior, sekarang dari Trene. Trene, silakan tanya. Halo, dengar nggak ya? Halo. Tidak. Silakan, dokter. Ya, ingin konfirmasi saja dok tadi yang masalah intraoperatif bladder leg test tadi, itu apakah dilakukan secara endoskopi atau bagaimana ya seperti itu? Itu ada echonya kamu, Van. Ada echonya, diulang coba. Iya dok. Halo dokter, apa sudah jelas dok? Dokter? Halo. Halo dok. Ya. Iya dok. Saya hanya ingin konfirmasi saja dok, tadi dijelaskan di situ yang paling penting kan untuk intraoperatif bladder leg testnya tadi dokter. Itu dilakukan oleh urologi biasanya dengan perendoskopi atau bagaimana ya dokter Yudi? Silakan jawab. Siap, dokter. Izin dokter terkait dengan bladder leak testnya dilakukan via endoskopi dokter untuk memastikan bahwa setelah di repair tidak ada lagi leakage atau kebocoran dari bladder dokter. Izin dokter mohon arahannya. Caranya bagaimana ya dok? Kalau boleh diterangkan dok, mungkin di jurnalnya ada dok.
Izin dokter, mohon maaf dokter, di jurnalnya saya baca tidak diterangkan secara rinci terkait proses atau prosedur dari bladder leak test tersebut dokter. Hanya diterangkan tentang apa tentang rekomendasinya dan hasilnya jika positif ataupun negatif dokter. Apa mungkin yang dimaksud itu ya memasukkan cairan lewat bawah dari kateter mungkin, kemudian dimasukkan ke vesika urinaria, terus keluar intraperitoneal atau keluar per rektum atau ke fistulnya itu mungkin ya dok ya? Nggak ada penjelasannya di situ kelihatannya. Padahal yang sering kita tahu kalau bladder leak test itu dimasuki cairan dari melalui Foley kateter kemudian dilihat baik dari intraperitonealnya, sehingga itu positif atau negatif leaks-nya itu. Mungkin seperti itu yang biasanya kita tahu di lapangan di Sarjito. Mungkin gimana Dokter Sufriyadi? Siap dokter, jika di lapangan memang seperti itu dokter, tapi untuk di jurnal ini dokter mohon maaf tidak dijelaskan proses secara rincinya dokter. Izin dokter. Jadi nggak pernahkah kamu membaca bagaimana cara melakukan bladder leak test itu dengan suatu endoskopik itu? Lalu Anda mendengarkan mungkin jurnal reading di bagian urologi, mungkin bisa menjelaskan. Terima kasih. Izin dokter, mohon maaf dokter belum membacanya dokter. Oke. Dok, menambahkan dok. Iya ya. Itu sebenarnya ada kasus bulan kemarin atau bulan sebelumnya, yaitu ada fistel juga. Itu kemudian ada yang ikut operasi saya dengan Dokter Indra Warman. Itu tesnya, leaks-nya itu kan sudah di-repair dari urologi, tapi leaks sampai 2 kali kalau nggak salah, terus kita repair lagi. Jadi dari urologi, kalau kita diversi, jadi leak-nya itu identifikasinya dengan endoskopinya itu apa sebenarnya sistoskopi. Nah, beberapa kalau memang memastikan seperti itu, salah satunya juga dengan sistografi, dok. Mungkin menjawab pertanyaan nggak ya? Saya makasih. Itu kan intraoperatif. Apakah ada di situ sistografi intraoperatif dengan siam, maksud saya? Oh, ini intraoperatif yang ditanyakan ya dok ya? Iya, intraoperatif. Kalau intraoperatif sebenarnya ini kan sangat kalau pengalaman saya itu kan kita udah tes dulu kebocoran itu preoperatif ya. Jadi teridentifikasi pada waktu operasi kita lakukan dengan apa namanya melihat klinisnya ada track enggak. Setelah itu kalau nggak salah urologi malah memberikan kan apa namanya kadang-kadang betadine dan sebagainya itu dok, sepengalaman saya mungkin ya. Jadi disemprotkan kateter, leak atau enggak di warna itu di sekitar yang di anastomo apa di heading itu dikasih kasa nanti ada leak di situ enggak gitu. Saya seperti itu, mohon izin. Ya betul. Karena Sufriyadi tadi menjelaskan bahwa yang dimaksud leak test itu dengan secara endoskopik itu loh. Padahal yang di lapangan setahu kita itu hanya secara sistografi ya pengisian fisika urinnya dengan cairan betadine. Jadi mungkin ada yang belum clear di sini. Begitu Dr. Yuda. Terima kasih. Oke, silakan yang lain. Silakan bertanya. Silakan bertanya yang lain. Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, ini memberikan wawasan tentang... Izin Dr. Agus. Oh, Dr. Agus Barmawi. Ya, silakan Mas Agung. Izin. Siap, ini ada pengalaman menarik untuk fistula
kolofesika ya. Waktu kami konsulkan ke urologi kan dilakukan sistoskopi, dan waktu itu ada masa terus dikerok pakai electric cauter lah ya. Itu vesika urinarianya meledak, Dok. Jadi kena gas metana karena terjadi fistula. Waktu dilakukan kauterisasi meledak, dan pasiennya kan di spinal, pasiennya juga tahu meledaknya, suaranya keras sekali, Dok. Untung pasiennya selamat, tidak ada masalah. Ini untuk pengalaman aja, nanti kalau melakukan sistoskopi dengan kauterisasi mungkin ya dihindari kauterisasi karena ada gas metananya, Dok. Itu aja pengalaman dari Harjologi, Dok. Terima kasih, Dok. Tanya Mas Agung, kalau meledak di dalam vesika urinaria apa enggak vesika urinaria menjadi rupture gitu? Setelah dicek ulang dan kita rawat, setelah itu kan kita rawat bersama, Dok. Itu alhamdulillah tidak terjadi ruptur vesika urinaria ya, cuma ada ledakan aja. Sempat, waduh, seluruh kamar operasi heboh waktu itu. Dokter Nur juga bingung waktu itu. Itu aja, Dok, pengalaman ini dari kami yang merawat fistula kolofesika. Waktu itu pasien dengan CA rektosigmoid kami lakukan, sebetulnya sudah di Hartmann prosedur, Dok. Cuma ada fistula di situ, terus kita cek dengan sistoskopi, karena ada masa sama Dokter Nur dikerok masanya dengan electric cauter, dengan untuk ngerok waktu prostatektomi tur itu, Dok. Jadi ada percikan api terus meledak. Ini aja untuk pengalaman aja, Dok, nanti sharing kalau memang ada. Saya perlu konfirmasi, Dokter Agung. Tadi disebutkan ada gas metana. Gas metana itu gas metana yang mungkin dari GI tract masuk ke situ atau iya, Dok, dari GI tract masuk ke VU, Dok. GI tract ya. Iya, itu ada fistulanya. Pengalaman bagus itu, Dokter Agung. Ya ini untuk pengalaman sharing aja untuk teman-teman, nanti hati-hati kalau ngecek fistula dengan sistoskopi terus ada sesuatu yang harus di-counter, mohon hati-hati, itu aja. Terima kasih. Hati-hati itu artinya begini. Hati-hati itu bahwa gas metana itu harus dihilangkan dari fisika urinaria. Setuju, Dok. Berarti dihilangkannya berarti mungkin diisi dulu dengan air, toh, gitu toh. Ya, diisi betul. Dengan air, dianu dulu, baru di-counter sesuai standar pada waktu kauterisasi pada fisika urinaria itu. Iya. Oke, makasih Dokter Agung. Iya, terima kasih, Dok. Kita cek sharing aja, Dok. Oke, makasih Dokter Agung. Mungkin Dokter Imam ada mungkin komentar atau bertanya? Halo. Halo. Dokter Imam. Iya. Silakan. Oh, sudah, Dok. Saya pelayanan, Dok. Oke. Matur nuwun, Dok. Iya, terima kasih. Iya, Dok. Oke, jadi terima kasih Dr. Muhammad Sufriudi. Mudah-mudahan ini memberikan suatu bekal juga pengetahuan kita tentang kolofisikal fistula yang bisa dijadikan suatu pengetahuan dan pemahaman tentang kemungkinan untuk penanganannya. Namun kepada Dr. Sufriadi, saya masih ada PR untuk Anda satu, bahwa tentang bladder leak test tadi itu, saya mohon Anda tanya ke senior urologi Anda. Apa yang seharusnya dilakukan. Oke, terus kemudian diberitahukan kepada saya, ya. Oke. Untuk itu kita akhiri. Bila sudah tidak ada pertanyaan lagi, teman kita ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas presentasinya. Dan selamat bekerja. Kita akhiri pertemuan pagi ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.